Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tohpati Dwi Putra dari kelas reguler B, Fakultas Hukum Universitas Galuh semester 6. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian asuransi, tujuan asuransi, fungsi asuransi, dan sumber hukum asuransi. Yang pertama ini ada pengertian asuransi. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, risiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir risiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat risiko yang didapat. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut M. Nuryanto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Yang kedua, menurut Julius R. Latumaerisa, mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian di mana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, sementara menurut Ketut Silvanita, asuransi merupakan suatu permintaan di mana suatu pihak memiliki intensif untuk mentransfer risiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi risiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki di mana di dalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak yang penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas risiko yang mungkin akan terjadi masa yang akan datang. Kedua, tujuan asuransi. Tujuan asuransi menurut M. Pangaribuan sebagaimana yang dikutip oleh Joko Prakoso dan I. Ketut Murtika mempunyai tujuan yang mengalihkan atau membagi risiko tertanggung yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada pihak lain ataupun disebut penanggung. Pada kelahirannya, asuransi berupa mengelola, mengalihkan, atau membagi risiko. Tujuannya, asuransi berupa mengelola risiko di atas selaras dengan pernyataan William J. R. dan Richard M. Haynes sebagaimana yang dikutip oleh Iman Suparman, yang menyatakan bahwa asuransi merupakan sarana utama untuk mengelola risiko atau disebut insurance a tool of risk management. Dalam perkembangannya, tujuan tersebut kemudian dibagi menjadi tujuan yang bersifat sosial dan ekonomi. Tujuan yang bersifat sosial meliputi kesejahteraan anggota dan keamanan sosial atau social security. Sedangkan tujuan yang bersifat ekonomi mencakup tujuan pengalihan risiko itu sendiri, yaitu kebutuhan ganti kerugian dan premi. 3. Fungsi asuransi. Fungsi asuransi menurut pandangan Sri Rejeki Hartono sebagaimana yang dikutip oleh Junaidi Jeni adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian, khusus untuk kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif. Asuransi dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian risiko, namun dalam sudut pandang lain, asuransi memiliki fungsi yang diklasifikasikan ke dalam beberapa fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama menjadi 3, yaitu pengalihan risiko, penghimpunan, dan premi seimbang. Fungsi tambahan meliputi ekspor terselubung, perangsang pertumbuhan ekonomi, sarana tabungan investasi dana, dan invisible earnings, dan sarana pencegah serta pengendalian kerugian. Poin keempat, sumber hukum asuransi. Ada beberapa sumber hukum asuransi di Indonesia itu sendiri, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, Pasal 132, Pasal 1320, dan Pasal 1774. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD,
Bab 9 pasal 246. Poin keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. B. Perjanjian asuransi. Pengertian perjanjian asuransi. Asuransi atau dalam bahasa Belanda verzekering berarti pertanggungan. Dalam KUHD pada pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima penanggung mengikat diri suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu evenement. Menurut Emi Pangaribuan Simanjuntak, dalam buku Hukum Asuransi Indonesia karangan Joko Prakoso dari pasal 246 KUHD di atas bahwa sifat-sifat asuransi dapat diuraikan seperti di bawah ini. Poin A, bahwa asuransi itu pada asasnya adalah suatu perjanjian kerugian atau cadaver wording atau indemnity contract. Dalam hal ini menjelaskan bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian, dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sesungguhnya diderita atau prinsip indemnity. Poin B, bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat, artinya kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu atas mana ditiadakan asuransi itu terjadi. Poin C, asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada suatu syarat. C. Jenis asuransi. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa asuransi. Yang saya ambil adalah asuransi jiwa. Dan ada beberapa banyak lagi asuransi, namun yang saya ambil adalah tentang asuransi jiwa, yang dimana asuransi jiwa ini masih banyak yang pro dan kontranya itu sendiri di Indonesia. 1. Asuransi jiwa atau life insurance. Poin A, asuransi kecacatan disabilitas insurance merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja. Poin B, anuitas atau annuity adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik baik dan memiliki riwayat hidup yang panjang. Poin C, asuransi kesehatan merupakan asuransi yang memberi proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan mahal. Oleh karena itu, asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal. Poin D, asuransi jiwa berjangka merupakan asuransi yang memberikan manfaat bila tertanggung mengalami kematian tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung, maka semakin tinggi probabilitas kematiannya sehingga biaya premi akan semakin meningkat. Poin E, asuransi jiwa penuh merupakan produk asuransi yang memiliki dua ciri, yaitu membayar sejumlah nilai tertentu pada saat kematian pihak tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dipinjam oleh pihak polis. Poin F, asuransi jiwa universal merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat dari kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan penuh. Dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh, manfaat yang diberikan akan semakin besar karena sebagian premi akan digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk investasi yang bebas dari pajak. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin sampai di sini penyampaian dari saya. Mungkin mohon maaf apabila tutur kata, pembacaan serta pembahasannya kurang. Semoga bermanfaat, semoga mudah untuk dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.